Hai, perkenalkan, nama saya Pipia Priyani Purba, kelas 4 SIA dengan NIM 219520016, Universitas Metodis Indonesia. Di sini, saya akan mereview jurnal yang berjudul Perencanaan Portofolio Aplikasi pada Perguruan Tinggi XYZ. Metode Watt dan Pippert digunakan untuk model strategi sistem informasi. Metode SWOT digunakan untuk analisis kondisi lingkungan internal dan eksternal. Portofolio aplikasi merupakan salah satu bagian dari perencanaan strategi sistem informasi atau teknologi informasi SITI, di mana di dalamnya terangkum pemetaan sistem informasi yang ada sekarang atau situasi saat ini, dan potensi aplikasi sistem informasi mendatang yang nantinya bisa digunakan oleh sebuah organisasi untuk meningkatkan kinerja perusahaannya. Hasil penelitian berupa portofolio aplikasi yang akan menjadi dasar perencanaan perusahaan dalam investasi dan implementasi software aplikasi. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis SWOT dan analisis portofolio. Hasil penelitian ini berupa rekomendasi portofolio aplikasi sistem informasi di masa mendatang yang terpetakan ke dalam 4 kuadran aplikasi, yaitu aplikasi strategik, aplikasi high potensial, aplikasi key operasional, dan aplikasi support. Adapun salah satu model strategi sistem informasi yang populer sering digunakan oleh peneliti dan praktisi dalam pembuatan portofolio aplikasi adalah Watt dan Pippert. Sedangkan tahap keluaran pada model ini merupakan bagian yang dilakukan untuk menghasilkan suatu dokumen portofolio aplikasi yang terdiri dari 1. Strategi SI atau sistem informasi. Bisnis strategi ini mencakup bagaimana setiap unit atau fungsi bisnis akan memanfaatkan SITI untuk mencapai sasaran bisnis. Portofolio aplikasi dan gambaran arsitektur informasi. 2. Strategi TI atau teknologi informasi. Strategi ini mencakup kebijakan dan strategi bagi pengelolaan teknologi dan sumber daya manusia sistem informasi atau teknologi informasi. Analisis SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, Threats. Analisis SWOT merupakan analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerjanya. Adapun matriks SWOT terdiri dari strategi SO digunakan untuk menciptakan strategi dengan menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Strategi WO digunakan untuk menciptakan strategi, meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Strategi ST digunakan untuk menciptakan strategi yang mendatang dan menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Sedangkan strategi WT digunakan untuk menciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Di sini saya akan jelaskan contoh dari jurnal yang saya jelaskan tadi. Keempat kuadran tersebut terdapat pada gambar 1. Yang pertama, strategis. Aplikasi yang kritis untuk mendukung strategi bisnis yang akan datang. Yang kedua, key operasional. Aplikasi yang dipakai dan kesuksesan organisasi tergantung aplikasi ini. Yang ketiga, high potensial, aplikasi yang mungkin penting dalam mencapai sukses ke depan. Dan yang terakhir, support, aplikasi yang bernilai tetapi tidak kritis dalam mencapai sukses. Skema alur penelitian. Yang pertama, lingkungan bisnis SWOT eksternal. Yang kedua, lingkungan bisnis internal SWOT. Lingkungan eksternal SI literatur, lingkungan internal SI yang terhubung ke dalam proses strategi SI. Strategi bisnis SI, strategi manajemen SI, strategi SI yang terhubung ke dalam portofolio aplikasi mendatang dan terhubung juga ke dalam portofolio aplikasi saat ini. Portofolio aplikasi saat ini. Yang pertama, strategis.
website perguruan tinggi XYZ, web fakultas, SI Jurnal Online. Ki operasional, Si Akad, Si Akademik Online, Digital Library, KRS Online. High potensial, SI penerimaan mahasiswa baru, support aplikasi fingerprint. Adapun hasil identifikasi kebutuhan aplikasi berdasarkan matriks SWOT terlihat pada tabel 2 dan portofolio aplikasi mendatang berdasarkan McFarland Strategic Grid terlihat pada gambar 4. Strength: mengadakan MOU dengan lembaga-lembaga berbasis Islam terkait dengan alumnus Universitas XYZ. Adanya fakultas-fakultas yang disesuaikan dengan sub-bidang lembaga-lembaga untuk diajak kerjasama. Beasiswa, meningkatkan kualitas dosen dengan studi lanjut, pendanaan penelitian. Strategi WO, pembinaan mahasiswa baru, fasilitasi kampus, program kemitraan, pembiayaan jurnal, kerjasama dengan penelitian daerah, monitoring pengabdian masyarakat dengan lembaga terkait. Strategi ST, memberdayakan lembaga penjamin mutu untuk meningkatkan mutu akademik, meningkatkan kemampuan dosen dalam menghasilkan karya ilmiah penelitian. Rekrutmen calon dosen, meningkatkan kinerja dosen, pembinaan dan pengembangan terhadap dosen, berkesinambungan dan terprogram, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan promosi PT dengan menggunakan fasilitas. Strategi WT, menggali sumber dana dari pihak luar, baik pemerintah maupun swasta, meningkatkan program pengabdian masyarakat, meningkatkan akademika lulusan, menyediakan silabus dan SAP. Di sini bisa dilihat gambar 4 portofolio aplikasi mendatang yang sudah tercantum dan bisa untuk dibaca. Strategis, website perguruan tinggi, XYZ, web fakultas, SI promosi, SI alumni, SI penelitian dan pengembangan, SI pengabdian masyarakat, SI penilaian kinerja dosen dan karyawan, SI mitra kerjasama, dan yang lainnya. High potensial, SI penerimaan mahasiswa baru, SI pengelolaan sumber daya manusia, SI rekrutmen. Dan ke dalam Ki operasional, e-learning, e-silabus, SI bimbingan akademis, digital library, SI laboratorium, SI sarana, dan SI kegiatan pembinaan mahasiswa, dan yang disupport, aplikasi fingerprint, SI beasiswa, SMS gateway, SI kelulusan wisuda. Terima kasih. Sekian hasil kerja tugas saya yang mereview jurnal aplikasi. Bila ada kesalahan atau komentar untuk membangun, silahkan untuk diberikan. Terima kasih.